Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Fadilah dengan NPM 23215111 dari kelas 2023A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas filsafat sejarah matematika dan teori bilangan dengan dosen pengampu Pak Dedi Nur Jamil dan Kak Sandi Amarullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi jinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Asbabun Nuzul Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang memiliki banyak keistimewaan. Surat Al-Kahfi artinya gua. Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, termasuk golongan surat Makkiyah yang terdiri dari 110 ayat. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan Uqbah bin Abu Mu'id dan An-Nadhr bin Al-Hairis untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadhr bin Al-Hairis ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti apa yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawab, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Kemudian, pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakan kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka. Karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghrib. Apa pula yang terjadi kepada mereka? Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, besok pasti akan aku jawab tentang beberapa hal yang kamu tanyakan, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada mereka, kaum Quraisy. Namun,
Pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu yaitu surat Al-Kahfi ayat ke-6 yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerangkan kisah tentang pemuda Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26, seorang pengembara Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101, dan tentang ruh Surat Al-Kahfi ayat 23. Jadi inilah sebab diturunkannya Surat Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat syarat hikmah dan pelajaran yang berharga. Pokok bahasan yang ada dalam Surat Al-Kahfi. 1. Keimanan berisi kekuasaan Allah dalam memberikan hidayah hidup kepada manusia. Dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah tidak berubah selama-lamanya. 2. Hukum-hukum berisi dasar-dasar hukum wakalah larangan membangun tempat ibadah di atas kuburan. Hukum membaca insya Allah. Perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan. Perbolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketiga, kisah-kisah berisi cerita mengenai Ashabul Kahf, cerita dua orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin. Cerita Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. 4. Beberapa pelajaran penting tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah yang tulus kepadanya. Kesungguhan dalam mencari guru, adab sopan santun antara murid dengan guru dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Kisah-kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi. 1. Kisah Ashabul Kahfi ayat 9-26. Kisah ini menyimpan teladan yang bisa diambil, yakni kerelaan orang mukmin untuk meninggalkan tempat dan orang-orang yang disayangi demi berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana terdapat sejumlah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi dari kezaliman raja musyrik kemudian bersembunyi di sebuah gua. Dalam gua Allah menidurkan mereka selama ratusan tahun, tepatnya 309 tahun. Setelah berlalu selama itu Allah lalu membangunkan mereka. Yang kedua, kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam ayat 60-82. Riwayat ini menerangkan mengenai sikap tawadu dalam menuntut ilmu, di mana Nabi Musa alaihissalam yang seorang Rasul ulul azmi berguru kepada orang saleh yang diyakini ulama tafsir sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini memiliki ilmu tentang hal gaib sebagaimana yang diceritakan dalam ayat-ayat bahwa beliau membuktikannya dengan beberapa tindakan yang terselip makna seperti melubangi perahu yang ditumpangi dan membangun kembali tembok yang runtuh. Yang ketiga, kisah Nabi Zulkarnain alaihissalam ayat 83-99. Disebutkan bahwa kisah mengenainya memiliki pelajaran yang bisa dicontoh oleh para penguasa, raja, juga kepala negara, di mana Nabi Zulkarnain, seorang raja, mendengarkan keinginan rakyatnya untuk membangun tembok penghalang antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Beliau mendirikan dinding itu berdasarkan ketakwaannya kepada Allah dan keadilannya terhadap kaumnya. Yang keempat, kisah pemilik dua kebun ayat 32-44. Riwayat ini menceritakan dua orang yang memiliki kebun yang mengandung makna perumpamaan antara orang yang bergelimang kekayaan tetapi musyrik dan orang yang kekurangan harta namun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kisah iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam ayat 50-53. Menerangkan sikap sombong yang dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana bila tak dihilangkan akan bisa menjerumuskannya kepada penghinaan dan mampu menghalanginya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan surat Al-Kahfi. 1. Dipancarkan cahaya di hari kiamat. 2. Mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah. 3. Diampuni dosanya di antara 2 Jumat. 4. Diberi rasa sakinah. 5. Terhindar dari fitnah Dajjal. 6. Rumahnya tidak akan dimasuki oleh setan. 7. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. 8. Disinari oleh cahaya kebaikan. 9. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 10. Meninggal dalam keadaan mati syahid. Audio Jungle.